Halo teman-teman semua, kembali berjumpa lagi ya dengan saya di channel YouTube saya Antoni Mampe. Semoga teman-teman yang menonton video saya ini dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala rezekinya dan diberikan kesuksesan dalam usaha dan pekerjaannya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang telah mendukung dan telah mensupport channel saya ini. Oke, dan di sini ya, di video kali ini saya mau berbagi tentang pengalaman saya beternak ayam menggunakan kandang baterai seperti yang di belakang kita ini ya. Karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan apa sih keunggulan dari kandang baterai, kenapa sih menggunakan kandang baterai. Jadi setiap kandang itu pasti memang memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tapi di sini dari pengalaman saya, menggunakan kandang baterai ini sangat lebih efisien, terutama di lahan sempit ya. Jadi di sini coba saya beritahu ya kepada teman-teman keunggulan yang saya alami, keunggulan menggunakan kandang baterai dan kekurangannya. Untuk yang pertama, yang pastinya dengan menggunakan kandang baterai ini kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit untuk kita jadikan sebagai tempat pengembangan ternak ayam kita. Jadi tidak masalah jika semakin kedepannya semakin banyak populasi ternak ayam kita tidak perlu khawatir ya dengan lahan kita yang sempit. Kita bisa menggunakan kandang baterai ini sebagai solusinya. Jadi seperti yang teman-teman lihat ya di belakang saya ini, saya menggunakan kandang baterainya bertingkat. Ada yang bertingkat 2, ada yang bertingkat 3. Jadi itu salah satu solusinya bagi saya ya. Jadi semakin banyak populasi ternak saya, maka kandang baterainya akan saya perbanyak dan tidak menutup kemungkinan tingkatannya akan saya perbanyak juga, mungkin 2 atau 3 tingkat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang pertama keunggulannya bisa memanfaatkan lahan yang sempit. Yang kedua teman-teman, pemberian pakannya pasti akan lebih merata teman-teman. Dan pastinya konsumsi pakan ini akan sangat menjadi irit. Kenapa saya katakan seperti itu ya teman-teman? Karena di sini ayam-ayam yang saya pelihara di kandang baterai ini tidak banyak pergerakan. Jadi yang pakan yang dikonsumsinya akan diserap langsung ke daging, tidak ke energi atau tenaga. Jadi akan membuat ternak ayam ini akan menjadi lebih gemuk ya, karena sedikitnya pergerakan. Dan kita bisa menakar konsumsi pakan ayam menurut dengan umur ayam tersebut ya teman-teman ya. Keunggulan yang saya rasakan dalam memelihara ayam dengan menggunakan kandang baterai ini, di sini saya yang ketiga dapat memelihara ternak ayam dengan berbagai usia di satu lahan. Jadi kita nggak perlu lahan yang luas. Ini untuk yang umur 2 bulan, ini yang untuk bertelur, ataupun ini yang untuk indukan, ini yang untuk pembesaran, yang di sana untuk DOC. Tidak perlu seperti itu teman-teman. Jadi hanya cukup dengan satu lahan kita bisa memelihara berbagai usia ternak ayam. Jadi di sini ada yang umur 1 bulan, ada yang umur 2 bulan, ada yang calon indukan. Jadi dengan menggunakan kandang baterai ini sangat mudah. Kita tinggal sekat-sekat kandangnya saja, kita buatkan kandang yang sesuai dengan porsinya atau umurnya ayam ya. Untuk pengemukan kita buatkan kandang untuk pengemukan, yang calon induk kita buat kandang untuk calon induk. Jadi nggak ribet, nggak perlu banyak lahan atau lahan yang luas. Jadi hanya satu lahan ini kita bisa memelihara berbagai macam usia ayam ya. Dan itu yang ketiga tadi ya teman-teman ya. Untuk yang keempat, di kesehatan ya teman-teman. Jadi memelihara ayam di kandang baterai ini untuk kesehatannya pasti sangat terjaga teman-teman.
dari saya pribadi ya, menurut pengalaman saya ya, karena yang dimakan ayam ini, yang dimakan ternak ini adalah yang kita beri. Jadi tidak akan memakan sembarangan makanan ya teman-teman. Karena pernah kejadian ya, beberapa kali saya memotong ayam, di tembolok ayam itu sering saya dapat itu karet gelang ataupun tali plastik ataupun kain-kain bekas. Jadi pastinya itu akan menghambat pencernaan si ayam, dan jika pencernaannya terhambat, pastinya penyakit akan mudah datang untuk menyerang ternak kita. Jadi di sini kesehatan ayam menurut saya sangat terjaga ya dengan menggunakan kandang baterai seperti ini. Jadi ayam tidak akan memakan sembarang makanan. Jadi yang kita kasih itu yang akan dimakan ayam. Dan juga kotoran yang dikeluarkan ayam itu akan langsung ke bawah. Jadi tidak ada kontaminasi ayam dengan kotorannya lagi. Terlebih kontaminasi kotoran dengan pakannya. Jadi itu yang menurut saya membuat kesehatan ayam itu semakin bagus di kandang baterai. Keunggulan yang kelima beternak ayam dengan menggunakan kandang baterai itu kita lebih mudah ya dalam memperhatikan perkembangan dari ternak ayam kita. Jadi kita akan tahu ya takaran pakannya, baru jenis pakan yang cocok dengan usia ayam tersebut, karena nggak mungkin kita samakan yang umur 2 minggu dengan umurnya 1 bulan. Karena umur 2 minggu, umur yang belum genap 1 bulan ke bawah, itu biasanya saya masih menggunakan pakan pabrikan. Dan umur 1 bulan ke atas atau yang 1 bulan ke atas sampai dengan calon indukan, itu biasanya saya menggunakan pakan yang saya racik sendiri ya. Yang kebanyakan itu pakan fermentasi. Itu dari segi pemberian pakan ya. Dan juga untuk pemberian vitamin dan obat-obatannya akan lebih mudah teman-teman. Jadi kita tinggal perhitungkan yang kandang ini, oh bentar lagi akan melakukan vaksin, bentar lagi akan kita berikan obat cacing, ataupun yang ini belum bisa diberikan obat cacing, ini kasih vitamin aja dulu. Jadi lebih mudah ya kita melihat, menstimul perkembangan dari ternak ayam kita. Dan yang keenam ya teman-teman ya, ini yang paling saya suka teman-teman dalam beternak ayam di kandang baterai. Pastinya akan lebih mudah ya teman-teman dalam membersihkan kotoran ataupun sampah yang berserakan di sekitar kandang. Jadi yang keenam ini yang paling saya suka. Jadi kita bisa membersihkan kandang itu tanpa harus repot. Jadi kita dengan mudah membersihkan kandang, mengambil kotoran ayam tersebut tanpa harus mengganggu ternak ayam kita, dan tanpa harus repot dalam pembersihannya. Itulah kira-kira ya teman-teman ya. Ada 6 yang menurut saya yang menjadi keunggulan dalam beternak ayam menggunakan kandang baterai seperti ini. Tapi ada nggak kekurangannya kan gitu? Ya pasti ada teman-teman. Setiap jenis kandang itu ada keunggulannya, ada kelebihannya, dan ada kekurangannya juga. Dan sepengalaman saya yang saya rasakan, kekurangan dari kandang baterai seperti ini, satu itu yang pertama ya teman-teman ya, modal pembuatan kandang. Jadi di modal pembuatan kandang ini terbilang agak besar ya teman-teman ya. Jadi setiap ternak ayam kita memasuki usia yang lebih tinggi, 1 bulan ataupun 2 bulan, kita harus menyiapkan kandang yang cocok untuk ternak ayam tersebut. Jadi bisa dibilang dari DOC,
masuk masa pembesaran dan masuk calon indukan, masuk kepada indukan, itu kandangnya beda-beda teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan kandang dengan kebutuhan ayam tersebut. Jadi otomatis kita akan membuat sangat banyak kandang. Jadi itu yang pertama ya teman-teman, yang modal kita untuk membuat kandang itu agak lumayan lah pastinya. Yang kedua, kekurangan dari kandang baterai seperti ini, ada beberapa kasus ya teman-teman ya, terjadi kelumpuhan pada ternak ayam karena sedikitnya pergerakan dari ayam membuat ayam itu malas bergerak dan akhirnya membuat ayam-ayam tersebut lumpuh. Kebetulan ya di kandang kita baru sekali kita ngalamin ayam kita lumpuh ya, dan itu pun saya lihat kelumpuhannya karena dia sakit ya teman-teman ya, bukan karena pergerakannya yang kurang. Tapi banyak yang bilang memang akan sangat di beternak ayam di kandang baterai seperti ini akan sangat beresiko kelumpuhan pada ayam. Kemungkinan besar itu bisa terjadi ya teman-teman. Lalu yang ketiga, pakannya harus kita sediakan. Yang ketiga, pakannya tidak tersedia di alam. Jadi ayam itu tidak bisa mencari sendiri pakannya, jadi harus kita sediakan. Jadi memang beternak di kandang baterai seperti ini untuk pakan wajib hukumnya ya, kita harus menyediakannya sesuai dengan kebutuhan ayam. Jadi ayam tidak akan bisa keluar ya dari kandang baterai, jadi dia tidak akan bisa mencari makannya sendiri. Jadi kita yang harus memenuhi kebutuhan pakan dari ayam ini. Kalau dari saya, dari pengalaman saya ya beternak ayam di kandang baterai seperti ini, keunggulannya yang saya bilang tadi dan kekurangannya yang saya bilang tadi. Tapi sebenarnya lebih banyak keunggulannya sih, keuntungannya juga dalam beternak ayam di kandang sempit, di kandang baterai seperti ini. Jadi untuk teman-teman ya, jika memang memiliki lahan yang luas, nggak ada salahnya teman-teman bisa membuat kandang yang luas ya, ataupun langsung bermain di alam untuk ternak ayamnya. Tapi kalau teman-teman yang hanya memiliki lahan yang sempit untuk beternak ayam, ini pasti jadi solusi ya teman-teman ya. Jadi tergantung kemauan kita ya dalam beternak ayamnya ya. Jadi lahan luas ataupun lahan sempit tetap kita bisa memiliki solusi dalam beternak ayam. Jadi jangan sampai karena lahan Anda yang sempit Anda urungkan niat untuk beternak ayam. Jadi sekian dulu ya video dari saya, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman dan dapat menginspirasi teman-teman pemula dalam beternak ayam. Oke ya, salam dari saya, beternak mandiri.